Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Ibu Ilkafa, dalam topik atau materi yang kedua, yaitu kebutuhan psikososial. Sudah kita tahu bahwa kebutuhan dasar manusia itu bisa dalam bentuk kebutuhan fisik dan juga dalam bentuk kebutuhan psikologis dan sosial. Kebutuhan psikologis dan sosial sangat berpengaruh terhadap kebutuhan fisik seseorang. Jika kebutuhan psikologis dan sosial terganggu, otomatis akan mempengaruhi kebutuhan fisik seseorang. Sehingga kebutuhan psikologis dan sosial sama pentingnya dengan kebutuhan fisik. Untuk kebutuhan psikososial, dalam materi ini akan dibahas 3 bab, yaitu tentang konsep diri yang pertama, dan yang kedua tentang berduka dan kehilangan, yang terakhir tentang kebutuhan spiritualitas. Yang pertama kita akan bahas dulu tentang konsep diri. Apa itu konsep diri? Konsep diri itu adalah gambaran nyata atau persepsi seseorang di dalam melihat dan menilai dirinya sendiri secara akurat dari apa yang dipercayainya mengenai dirinya sendiri. Dalam arti lain, konsep diri itu adalah bagaimana cara seseorang melihat dirinya itu secara utuh, baik dari fisik, emosional, intelektual, sosial, dan spiritual. Termasuk persepsi di dalam mengenal sifat dan kemampuan yang dimilikinya. Jadi, konsep diri itu adalah dia mengenal sifat dan kemampuan apa yang ada dalam diri saya. Dalam arti lain, semua ide, pikiran, keyakinan, dan pendirian seseorang mengenai dirinya dan mempengaruhi seseorang dalam berhubungan dengan orang lain itulah konsep diri. Konsep diri terdiri dari beberapa komponen. Ada 5 komponen ya dari konsep diri itu, yaitu ada gambaran diri, ideal diri, peran, identitas diri, dan yang terakhir adalah harga diri. Nah, saya akan menjelaskan satu persatu arti dari 5 komponen konsep diri. Yang pertama, tentang gambaran diri. Apa itu gambaran diri? Gambaran diri itu adalah sikap seseorang mengenai bentuk tubuhnya, penampilannya, dan potensi tubuhnya, baik itu disadari maupun tidak disadari, yang dimiliki oleh seseorang pada saat itu dan masa lalu secara berkelanjutan. Nah, pada orang dengan gambaran diri yang stabil, dia akan menerima keadaan dan konsistensi terhadap gambaran dirinya. Dia akan menunjukkan kemampuan yang sesuai terhadap kenyataan yang terjadi saat ini, dan itu akan menjadikan seseorang tersebut meraih keberhasilan dalam kehidupan. Yang kedua, ideal diri. Ideal diri ini merupakan pandangan seseorang mengenai bagaimana dia itu seharusnya berperilaku berdasarkan standar, berdasarkan norma, harapan, tujuan, atau penilaian yang ditentukan terhadap dirinya sendiri. Ideal diri yang baik akan mewujudkan cita-cita dan harapan diri seseorang berdasarkan norma sosial. Oke, sekarang yang ketiga adalah peran. Nah, apa itu sebenarnya peran? Peran ini merupakan serangkaian dari perilaku yang diharapkan oleh seseorang secara sosial yang berkaitan dengan fungsi individu pada berbagai kelompok sosial. Dan setiap orang memiliki berbagai fungsi peran yang tergabung dalam pola fungsi individu. Misalnya Anda sekarang ini berperan sebagai mahasiswa dan juga sebagai seorang anak dari sebuah keluarga. Atau mungkin ada yang sudah menikah, dia berperan sebagai seorang istri. Dan juga jika sudah ada anak, dia akan berperan sebagai seorang ibu. Peran ini berdasarkan pada posisi seseorang di masyarakat, yang mana posisi tersebut itu dibutuhkan oleh individu untuk dapat meningkatkan harga dirinya. Kemudian yang keempat adalah identitas diri. Identitas diri ini merupakan kesadaran terhadap diri sendiri yang berasal dari pengamatan dan penilaian dari semua aspek konsep diri sendiri sebagai satu kesatuan yang utuh. Seseorang yang memiliki perasaan identitas diri yang kuat akan melihat dirinya itu tampak berbeda dengan orang lain karena mempunyai kemandirian, kemampuan, dan penyesuaian diri dalam mengatur dan menerima dirinya sendiri sebagai suatu hal yang menarik. Oh, saya ini seorang A, saya ini seorang B, saya ini mampu dalam hal ini, saya mampu dalam hal itu. Nah, kemudian yang terakhir adalah
harga diri. Nah, harga diri ini adalah bagaimana cara seseorang di dalam menilai dirinya sendiri terhadap hasil yang diperolehnya dari mempelajari seberapa besar perilaku yang sesuai bagi dirinya dalam mencapai ideal diri. Jadi bagi orang yang sehat, secara fisik dan psikologis dia akan mempunyai harga diri yang tinggi. Bukan berarti dia sombong ya, tapi dia memandang dirinya sangat berharga. Konsep diri itu bisa terganggu jika terkena stresor. Nah, stresor umum yang mempengaruhi konsep diri ini biasanya terkenal dengan segitiga, ya, segitiga stresor yang mempengaruhi konsep diri. Jadi ada beberapa gangguan yang bisa menurunkan konsep diri, yaitu bisa menurunkan body image atau gambaran diri, bisa menurunkan identitas, dan juga bisa merubah peran. Contoh untuk stresor yang bisa mempengaruhi perubahan gambaran diri itu adalah penyakit kronis. Contohnya adalah penyakit stroke. Seperti kita tahu, stroke bisa mempengaruhi aktivitas seseorang, bisa menyebabkan kelumpuhan. Jika seseorang itu seorang kepala rumah tangga yang harus membiayai kehidupan anak istrinya, sedangkan dia harus bed rest total, dia harus tidur karena kelumpuhannya, otomatis gambaran terhadap dirinya sendiri akan terganggu. Kalau gambaran diri terganggu, otomatis konsep diri juga akan mengalami gangguan. Tidak hanya stroke, misalnya ada pasien mengalami kolostomi, perutnya dilubangi untuk pengeluaran buang air besar. Bagi seorang suami yang mempunyai istri, apalagi yang masih muda, hal ini merupakan suatu gangguan yang sangat besar. Yang kedua, tentang identitas. Ada banyak hal yang mempengaruhi identitas. Yang pertama misalnya tentang kehilangan pekerjaan. Jadi kehilangan pekerjaan ini akan membuat seseorang stres dan mempengaruhi identitas dirinya sendiri. Konflik dengan orang lain, atau mungkin dia mengalami kekerasan seksualitas, atau mungkin dia mengalami gangguan di sosialnya, gangguan interaksi sosial. Ini akan mempengaruhi identitas seseorang yang otomatis akan mempengaruhi konsep diri. Dan yang terakhir adalah stresor umum yang mempengaruhi konsep diri itu adalah gangguan peran. Bagaimana gangguan peran itu terjadi? Contohnya adalah ketidakmampuan dia menjalankan peran sebagai seorang ibu atau sebagai seorang istri dan juga sebagai seorang wanita karir. Jadi ini adalah perubahan peran yang terjadi pada diri seseorang secara tiba-tiba yang tanpa dia sadari dan dia tidak antisipasi sebelumnya. Biasanya ini adalah ambiguitas peran. Selain itu, tiba-tiba ada seseorang yang bertanggung jawab penuh terhadap keluarganya. Misalnya seorang anak pertama yang mempunyai banyak adik, dia ditinggal oleh kedua orang tuanya, otomatis dia yang bertanggung jawab terhadap keseluruhan adiknya, sehingga dia mengalami gangguan peran. Nah, bagi orang yang tidak kuat atau tidak adaptasi terhadap kondisi seperti ini akan mempengaruhi konsep diri. Nah, sekarang kita sebagai perawat, apa peran kita untuk meningkatkan konsep diri pasien? Jadi pengaruh kita ke pasien itu apa sih? Nah, untuk menjadi perawat yang baik, yang dapat meningkatkan konsep diri pasien saat seorang pasien itu mengalami hal yang dapat mengganggu konsep dirinya, yang pertama adalah bina hubungan saling percaya dengan pasien. Hubungan yang terapeutik dengan memberikan sentuhan, duduk di samping pasien, mendengarkan keluhan pasien. Karena perawat ini sebagai pondasi utama untuk mencegah konsep diri pasien berubah ke arah yang lebih buruk. Dengan perawat sabar mendengarkan keluhan pasien, perawat membantu pasien, otomatis pasien tidak akan mengalami gangguan konsep diri. Intinya adalah perawat menerima apapun kondisi pasien, sehingga konsep diri pasien akan tetap naik atau akan tetap stabil. Untuk selanjutnya, kita akan melakukan pengkajian atau proses keperawatan terhadap gangguan konsep diri pada pasien. Yang pertama, apa yang harus kita kaji? Yaitu perilaku yang menunjukkan perubahan konsep diri pasien. Yang kedua, jangan lupa kaji latar belakang budaya pasien. Jadi budaya ini penting sekali karena budaya juga mempengaruhi konsep diri seseorang. Kaji sumber daya dan keterampilan coping pasien. Jadi
Sumber daya itu contohnya keluarga atau orang yang mendukung. Keterampilan coping ini adalah bagaimana cara seseorang itu menghadapi masalah dalam hidupnya. Bagaimana cara dia berperilaku jika ada masalah. Kemudian jangan lupa, tentukan perasaan dan persepsi pasien mengenai perubahan citra tubuh, atau mungkin perubahan harga diri, ataupun perubahan peran. Dan yang terakhir, kaji kualitas hubungan pasien. Jadi kualitas hubungan pasien dengan orang lain, dengan keluarga maupun dengan teman sekantornya itu seperti apa. Nah, sekarang pertanyaan pengkajian perawat terkait gangguan konsep diri itu seperti apa. Jadi biasanya seorang mahasiswa itu, wah saya harus tanya apa ini? Bingung. Jadi boleh didengarkan bagaimana cara sih saya bertanya. Ini yang pertama, Anda harus bertanya, bagaimana Anda menggambarkan diri Anda? Jadi tanya ke pasien, bagaimana sih Anda menggambarkan diri Anda? Seperti apa sih Anda itu? Gitu ya. Aspek mana dari diri Anda yang paling Anda suka? Tanya itu ke pasien. Kemudian tanya lagi, apa yang membuat Anda itu nyaman dengan diri sendiri? Nah, bagaimana peran Anda dalam kehidupan dan apakah Anda puas? Jadi tanya juga tentang kepuasan pasien terhadap dirinya sendiri dan terhadap perannya di keluarga maupun di masyarakat. Nah, tanya juga apakah Anda pernah berbeda dan kapan itu terjadi. Jadi mungkin pasien itu merasa di dalam hidupnya dia merasa sesuatu yang berbeda. Tanya kapan. Jadi jangan lupa selalu waktu. Jadi kapan itu terjadi. Dan yang terakhir, jangan pernah lupa untuk bertanya, apakah Anda pernah berpikir untuk menyakiti diri sendiri? Atau dalam istilah lain, apakah Anda pernah berpikir untuk bunuh diri? Karena pada pasien yang mengalami gangguan konsep diri yang berat, mereka akan selalu berpikir untuk melakukan bunuh diri. Oke, itu tadi penjelasan panjang lebar terkait konsep diri. Sekarang kebutuhan psikososial yang kedua adalah berduka dan kehilangan. Jadi sebelum kita mengkaji pasien yang berduka, kita harus tahu dulu apa itu definisi berduka dan kehilangan. Berduka atau kehilangan ini merupakan sebuah respon emosi terhadap kehilangan yang digambarkan dengan adanya perasaan sedih, gelisah, cemas, dan kadang sesak nafas, bahkan bisa mengganggu tidur seseorang. Berduka ini merupakan reaksi terhadap suatu kehilangan atau kematian. Jadi selalu berkaitan langsung dengan kehilangan sesuatu atau kehilangan seseorang yang paling dicintainya atau yang paling berharga. Antara satu orang dengan orang yang lain akan memberikan respon yang berbeda terhadap suatu kehilangan. Jadi tidak akan sama, orang A akan berbeda dengan orang B dalam menghadapi suatu kehilangan atau kematian orang terdekat. Nah, untuk tahapan berduka itu ada beberapa tahapannya. Menurut Kubler-Ross, siapa ini Kubler-Ross? Ini adalah seorang ahli jiwa. Jadi menurut beliau, tahapan berduka itu ada 5. Jadi yang pertama denial, mengingkari, anger, marah, kemudian depression, bargaining, dan yang terakhir adalah acceptance. Sudah menerima apa yang terjadi pada dirinya. Mereka sudah menerima bahwa orang yang sangat dicintainya sudah tidak ada atau sudah meninggal. Dan mereka sudah ikhlas dengan apa yang sudah hilang dari diri mereka. Itulah tahapan berduka yang biasanya dialami oleh semua orang. Tidak semua orang mengalami 5 tahapan. Ada yang hanya 1 tahapan denial, kemudian langsung ke acceptance. Tapi biasanya pada semua orang akan mengalami 5 tahapan berduka, sehingga sampai bisa menerima apa yang terjadi. Ada beberapa tipe berduka. Jadi secara umum itu ada 4 tipe menurut beberapa buku atau menurut beberapa teori. Jadi ada berduka yang normal, terus yang kedua ada berduka antisipasi, yang ketiga ada berduka yang tidak terungkap, dan yang keempat ada berduka yang kompleks. Nah, apa itu berduka normal? Berduka normal itu adalah berduka yang umum atau biasanya dalam waktu seminggu, 1 bulan mereka sudah mulai menerima apa yang terjadi pada diri mereka. Mereka sudah mulai menerima kehilangan. Mereka sudah bisa mulai menerima kematian dari orang yang dicintai. Kemudian berduka antisipasi. Berduka antisipasi ini adalah berduka yang memang sudah diantisipasi sebelumnya. Contohnya, ada anggota keluarga kita yang sakit kronis dan dokter sudah mengatakan bahwa
sudah tidak ada harapan hidup, misalnya sudah kanker stadium 4 dan setiap saat bisa meninggal. Nah, itu mereka sudah bisa mengantisipasi. Jadi saat keluarganya itu meninggal, mereka tidak begitu sedih atau tidak terlalu sedih. Beda dengan berduka normal. Nah, berduka normal ini kehilangan orang yang dicintai bisa secara tiba-tiba ataupun mungkin karena sakit yang biasa. Yang ketiga ini berduka yang tak terungkap. Biasanya ini karena hubungannya itu dengan orang lain melawan norma sosial. Misalnya ada seorang suami yang punya istri lagi di luar tempat istrinya, dan kemudian istrinya itu meninggal atau istri yang tidak diketahui orang lain itu. Nah, sehingga dia berduka tapi tidak bisa diungkapkan. Atau seorang anaknya hilang, diambil pencuri atau penculik. Dia tidak tahu anaknya meninggal atau masih hidup, sehingga tidak bisa diungkapkan. Dan yang terakhir ini adalah berduka yang kompleks. Nah, ini biasanya dialami oleh orang yang sangat mencintai orang tersebut, yang sangat sayang terhadap orang yang meninggal, sehingga dia merasa benar-benar kehilangan, merasa terpuruk, sehingga fisiknya terganggu, dia jatuh sakit dan tidak bisa sembuh, sulit untuk bangkit. Itu kalau berduka yang kompleks. Nah, kembali ke peran perawat lagi. Peran perawat ini dalam artian melakukan proses perawatan. Nah, yang kita bahas di sini adalah bagaimana mengkaji pada proses berduka seseorang. Jadi selama proses pengkajian, teliti pengkajian setiap pasien dan analisis secara kritis temuan untuk memastikan bahwa Anda itu membuat keputusan klinis yang berpusat pada pasien yang diperlukan untuk asuhan keperawatan yang sama. Nah, seorang perawat yang peduli mendorong pasien untuk menceritakan kisahnya. Jadi yang paling penting adalah perhatikan mata Anda. Jadi mata Anda harus fokus ke pasien. Jadi eye to eye. Jadi ada kontak mata dan kaji reaksi duka pasien. Gunakan keterampilan mendengarkan aktif. Jadi jangan bertanya ke pasien sambil main HP atau sambil berbicara dengan orang lain atau sambil menulis. Benar-benar dengarkan keluhan pasien. Kaji juga perasaan pasien, seperti apa perasaannya, pola pikirnya, dan masalah fisik mungkin terjadi, atau mungkin juga masalah tingkah laku. Kesedihan dan berduka yang mendalam ini akan menyebabkan masalah fisik dan juga masalah tingkah laku. Sehingga jangan lupa Anda mengkaji masalah fisik dan tingkah laku pasien. Siapa tahu ada yang berubah dan itu terkait dengan proses berdukanya yang mendalam. Oke, sekarang kita tiba di bagian ketiga dari kebutuhan psikososial, yaitu kebutuhan spiritual. Nah, apa sih kebutuhan spiritual ini? Kebutuhan spiritual itu adalah harmonisasi dimensi kehidupan. Dimensi ini termasuk di dalam menemukan arti, tujuan hidup ya, menderita, kematian, kebutuhan akan harapan dan keyakinan hidup, dan kebutuhan akan keyakinan pada sendiri dan juga Tuhan. Ada 5 dasar kebutuhan spiritual, yaitu arti dan tujuan hidup, perasaan misteri, jadi sebuah misteri, pengabdian, rasa percaya atau rasa yakin, dan harapan di waktu kesusahan. Atau biasa kalau kita orang muslim kita kenal dengan berdoa, atau agama apapun yang lain ada yang namanya doa. Doa ini adalah suatu harapan yang sangat besar terhadap kesusahan ataupun penderitaan. Spiritual ini merupakan hal yang berhubungan dengan keyakinan seseorang. Jadi kita tidak bisa memaksakan keyakinan seseorang. Makanya di negara kita menghormati adanya berbagai macam agama. Karena ini berkaitan dengan keyakinan dan itu kebutuhan setiap orang spiritual. Nah, sekarang yang terakhir, peran kita sebagai perawat itu apa? Kita sebagai perawat harus melakukan asuhan keperawatan. Di dalam melakukan asuhan keperawatan, yang pertama kita lakukan adalah pengkajian. Sebelum kita menemukan masalah pasien, kita harus pandai-pandai mengkaji. Jadi untuk kebutuhan spiritual ini apa yang harus kita kaji? Jadi yang pertama adalah dengarkan pasien. Jadi dengarkan dengan sepenuh hati, dengarkan dengan baik, tanpa ada gangguan aktivitas yang mengganggu proses mendengarkan. Jadi tanya keyakinan klien terhadap sehat sakit. Jadi bagaimana pandangan Anda terhadap sakit ini? Dan bagaimana keyakinannya dengan Tuhan, bagaimana hubungannya dengan Tuhan.
Jadi sejauh mana keyakinan pasien itu akan bisa sembuh kalau misalnya pasien itu sedang sakit kronis. Bagaimana selama ini hubungannya dengan Tuhan. Bagaimana kalau orang muslim misalnya, bagaimana dengan sholatnya, bagaimana dengan zikirnya, bagaimana dengan doanya. Atau mungkin agama lain bisa disesuaikan. Kita bisa mengundang ahli agama sesuai agamanya pasien ke rumah sakit untuk mendampingi pasien, untuk mencapai kebutuhan spiritual. Nah, dalam dunia keperawatan, terutama penelitian, ada beberapa instrumen yang bisa kita gunakan untuk mengkaji spiritual. Ya, intinya dalam pengkajian spiritual itu adalah keyakinan pasien terhadap agama dan bagaimana keyakinan itu penting bagi diri pasien itu sendiri. Tentukan sumber dukungan spiritual, misalnya tetangga yang sesama agama, keluarga, suami, anak, itu sumber dukungan yang paling tinggi. Identifikasi strategi untuk pemenuhan kebutuhan spiritual pasien itu seperti apa. Jadi biar terpenuhi itu apa strategi pasien. Dan yang terakhir, instrumen-instrumen itu bisa kita modifikasi. Jadi intinya adalah mengkaji keyakinan dan bagaimana keyakinan itu mempengaruhi pikiran pasien, mempengaruhi pandangan pasien terhadap sehat sakit. Nah, demikian materi konsep kebutuhan psikososial. Semoga Anda paham, jadi Anda tidak berfokus pada kebutuhan fisik saja, tapi yang penting adalah kebutuhan psikologis dan kebutuhan sosial pasien, serta kebutuhan spiritual untuk menunjang asuhan keperawatan yang akan Anda lakukan pada pasien. Semoga materi ini bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.